Kita membahas tentang masalah sholat ini karena fenomena yang ada, yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, nggak sholat. Dan ini banyak. Antum bisa saksikan sendiri di mana-mana. Apakah itu di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pasar, di jalanan, dan tempat yang lainnya. Banyak sekali orang yang nggak sholat. Dan sedikit sekali orang yang menegur. Udah jelas nggak sholat, mesti kan ditegur, diingatkan. Termasuk konsekuensi kita sebagai seorang yang beriman, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mestinya kita ingatkan, mesti kita tegur, tapi kenyataan tidak. Ya orang yang sholat tetap nggak sholat. Dari mulai dia kerja di pabrik itu sampai dia meninggal tetap nggak sholat, nggak ada yang tegur, nggak ada yang ingatkan. Begitu juga yang di rumah-rumah masih ada sebagian juga yang nggak sholat. Di sekolah, di kampus, nggak ada yang ingatkan. Ini kewajiban kaum muslimin semuanya, kewajiban kita semuanya, dan kewajiban antum semuanya, yang laki maupun yang perempuan, untuk mengingatkan. Nggak boleh dibiarkan. Bagaimana supaya mereka menegakkan sholat yang 5 waktu? Ini wajib, yang merupakan fardu ain. Bagi laki-laki nggak bisa ditinggalkan sampai dia mati. Kalau perempuan ada masa yang dia tidak sholat, ketika dia haid, ketika dia nifas, nggak sholat. Tapi untuk laki-laki wajib dia sholat. Hatta orang yang sedang sakit tetap wajib sholat. Yang perempuan juga demikian. Kalau dia tidak haid dan dia tidak nifas, dalam keadaan bagaimanapun juga dia wajib sholat. Nggak boleh tinggalkan. Hatta dia sakit, hatta dia safar, hatta dia naik kereta, naik bis, naik pesawat, wajib dia sholat. Dia sakitnya parah, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa juga berisyarat, tetap wajib sholat. Nggak boleh tinggalkan. Ini ketentuan dari agama Islam, merupakan rukun Islam yang 5 setelah syahadat apa? Sholat. Setelah syahadat, ketika Nabi menyebutkan bahwa Islam dibangun dari 5 perkara, Nabi menyebutkan yang pertama syahadat wa la ilaha illallah. Yang kedua, iqamatus shalah, tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasum ramadan, wa tahujjal bait. Jadi yang pertama syahadat wa la ilaha illallah. Yang kedua, tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah. Ini rukun Islam yang wajib ditegakkan. Dan ini merupakan tiang agama. Salat ini merupakan tiang agama. Jadi ikhwan fillah, kalau kita lihat orang-orang yang melaksanakan salat ini ada berbagai macam. Yang pertama, ada orang yang meninggalkan salat sama sekali. KTP-nya Islam dan semua urusannya Islam sudah. Ya. Dikhitan dia dikhitan. Tapi enggak salat. Nanti ketika mau nikah baru ya ngurusin lagi, ditanya KTP-nya Islam. Ketika meninggal juga ditanya lagi, ini mau dikuburkan di mana? Di pemakaman kaum muslimin. Padahal dia nggak pernah sholat. Sama sekali nggak sholat. Ada atau tidak yang seperti ini? Ada atau tidak? Ada. Ada, terjadi yang seperti ini. Ada yang meninggalkan sholat, yang 5 waktu dia tinggalkan. Semua ditinggalkan. Dia mengerjakan sholat selama setahun itu hanya 2 sholat. Idul Fitri, Idul Adha. Supaya dia bisa lebaran. Gitu. Diakui oleh kaum muslimin bahwa saya Islam, boleh lebaran. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Jadi sepanjang tahun sholatnya hanya 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Yang dikerjakan seminggu sekali. Sholat apa? Jumat. Yang 5 waktu ditinggalkan, enggak sholat. Tapi Jumat dia sholat. Ngakunya Islam.
Ada juga yang mengerjakan sholatnya dalam sehari dia 3 kali. 3 kali. Yang dikerjakan oleh dia yaitu sholatnya yang pertama asar, yang kedua maghrib, yang ketiga isya. Subuh dan zuhur hilang. Atau ada yang mengerjakan zuhur dikerjakan, maghrib dan isya dikerjakan. Yang hilang subuh sama asar. Karena asar sedang sibuk-sibuknya dia kerja mau persiapan pulang. Ada yang mengerjakan seperti itu. Ada juga yang dia mengerjakannya 4 kali dalam sehari. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya nggak pernah. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Tiap subuh mesti lewat. Kadang-kadang dia sholat juga. Kapan? Matahari sudah terbit. Ya nggak sah, nggak diterima. Ya tiap hari terlambat nggak boleh. Kalau sekali-kali terlambat boleh. Kalau sekali terlambat, Nabi SAW pernah terlambat sekali. Ketika safar, pulang perang yang luar biasa, capeknya luar biasa. Nabi sudah menyuruh sahabat untuk jaga. Ternyata semuanya tertidur karena capek. Akhirnya bangun menjelang matahari mau terbit. Disuruh Bilal azan. Setelah azan, karena matahari mau terbit, tunggu sampai matahari agak tinggi. Setelah matahari agak tinggi, sudah baru sholat. Qobliyah subuh 2 rakaat, baru setelah itu qomat, sholat berjamaah, sholat subuh. Sekali. Cuma sekali itu terjadi. Dan riwayat yang sahih. Kalau umat Islam, sekarang beker ada, HP ada, semuanya ada. Bisa dia untuk bangun, tapi nggak bangun juga. Bahkan juga, ya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan di antara makhluknya ayam. Itu kokoknya ayam itu membangunkan orang untuk sholat malam dan juga sholat subuh. Yang punya ayamnya nggak sholat. Kokok ayam berkali-kali dari mulai jam 3, jam 2 sudah kokok. Jam 3 kokok. Kemudian jam 4 juga nggak bangun dia. Sudah matahari terbit baru bangun. Ini terjadi dan banyak terjadi. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini dianggap masalah ringan dan dianggap nggak ada masalah oleh kaum muslimin. Padahal ini masalah besar dan saya sebutkan di sini hukumannya. Hukuman orang yang tidak sholat itu dihukum bunuh menurut syariat Islam. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan pendapat imam-imam yang lainnya. Pendapat yang kedua yaitu dipenjara sampai mati. Jadi nggak ada pendapat ulama itu yang ringan. Pendapat yang lain mengatakan dicambuk, didera orang yang nggak sholat itu. Tapi nggak terlaksana semua itu. Dianggap biasa, orang nggak sholat itu di Indonesia ini dianggap biasa. Dianggap biasa. Nggak ada yang negur, nggak ada yang ingatkan. Bahkan kadang-kadang ada keluarga juga yang nggak sholat dibiarkan. Ini orang meninggalkan sholat seperti itu. Ini yang tidak sholat atau yang sholat kadang-kadang. Kemudian yang kedua, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, orang yang dia sholat. Tapi sholatnya dia nggak ada tumaknina, nggak ada khusyuk, nggak ada segala macam sudah. Cepatnya luar biasa. Yang penting sholat. Ini juga tidak benar. Ini harus diingatkan tentang kaifiyat sholat. Ini juga kalau dibahas lagi panjang. Ya, golongan yang kedua ini. Macam-macamnya ada beberapa macam juga ini. Kemudian yang ketiga, ada juga dia sholat yang 5 waktu. Dia berjamaah dan segala macam. Cuma dia nggak paham. Bagaimana dia sholat hanya sekedar sholat aja. Dia ikut imam, sholatnya juga ada yang lama, sholatnya panjang. Tapi dia hanya ikut imam aja. Tapi dia sendiri nggak merasakan nikmatnya sholat. Maka yang terbaik golongan yang keempat. Yang dia khusyuk, dia tumaknina, dan dia mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Dan ini yang terbaik. Kita sholat, paling nikmat sholat sudah. Kan orang kalau kerja ada waktunya, dia mendapatkan kenikmatan kerja. Dagang, ada mendapatkan kenikmatan. Nabi SAW justru mendapatkan nikmatan bukan dunia, tapi mendapatkan kenikmatan ketika sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah.
dan dijadikan ketenangan, ketentraman hatiku dalam sholat.